nabadia sian nakosuni Tuhan itu asa perculu mahita marsipangan tabasana marawata martangiang mahita pahami sian menunggu nyarion usaha kotari namali Tuhan mau lihat mau suparuan nabi kurasi pasien salubna dosa nabi Tuhan asa tamaha bidiam kapasu-pasu marhiti Yesus Kristus martangiang kami Tuhan amin amin songonima raja nabi. Di sini ada ikan emas 1 ekor yang menyatakan kalian itu sebentar lagi akan menyatu menjadi satu keluarga, dan doa kami semua kalian menjadi keluarga yang rukun dan damai. Sama dengan Kristus dua ma konon kepada kisah yang dulu atau dulu mahamu dari kamu ada akan dauli kemarin deke tiu aset maka pada rama akan beridam mula jual dari orang untuk bahannya mata perlenggang bahasa deke mau sesahat akan pasu-pasu di bata donga-donga di keluarga muran dongan dan tujuh diaro songoni marun nabi dasar tema ikan iya kehidupan yang dengan memberikan dari punggung, iya, dari badan, emang begitu, biar dia kuat memikul. Juga helah. Elang yang paling baik dan bisa langsung ya. Dan dokter kekenyangannya ngatur pemberkatan. Nama jadi. Saya dalam pagi bukan. Minuman itu. Tuhan akan mengabulkan tak berdasarkan kepada kasih Kristus. Di mata kami terus berterima dulu ini. Terus semati dulu. Bikin dulu ke kepalanya, dikit, baru kasih ke kepala. Sini dulu, baru kasih ke kepala. Oh, resma. Terima kasih. Sama calon Ya. Baik, dokter. Iya. Baik, mana bang? 15. Orang. Kita absen tugas untuk nanti MC-nya baru siap untuk mungkin kayaknya masih gitu siap untuk menanti wanita belum ya nanti ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari indah ini Tuhan boleh hadirkan kami di sini untuk acara pemberkatan pernikahan anak terkasih kami. Berkati setiap acara yang boleh berlangsung hingga pada akhirnya, biarlah semua ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap petugas berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita diperkenankan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Kristianto Yudi Febriantama, putra dari Bapak Iska Purwanto dan almarhumah Ibu Prastianingsi, dengan Saudari Cynthia Silk Sibuea, anak dari almarhum Bapak Kasman Sibuea dan almarhumah Ibu Neti Boru Marpaung. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Emeritus Wisnu Trihandayani MTH. Dan tibalah saatnya untuk penyerahan mempelai oleh keluarga yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iska Purwanto kepada Majelis GKJ Tanjung Priok yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Rajab Sinung Asmara. Sebagai orang tua, saya Iska Purwanto dan almarhum Kasman Sibuea yang diwakili oleh wali kami menyerahkan putra-putri kami tercinta Kristianto Yudi Febriantama dan Cynthia Silk Boru Sibuea untuk menerima pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Kami mohon pendeta meneguhkan pernikahan mereka dengan tata cara gereja dan memohon berkat Allah bagi mereka. Mari kita hantar mereka menghadap Allah. Semoga Allah mencurahkan restu dan cintanya kepada mereka. Kita terluka karena mencintai. Cinta membawa kebahagiaan. Cinta mampu menyembuhkan luka dan mengusir kebencian. Cinta membuat semua yang kita lakukan begitu berarti. Rasa
yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kedua anak kami, Yudi dan Cynthia, untuk bersama-sama meneguhkan cinta mereka di dalam perkawinan. Kami bersama-sama mencari tuntunan Tuhan dan berkat serta restumu. Kiranya Tuhan berkenan menaburkan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu itu menyempurnakan cinta yang kami punya. Amin. Ketika kita datang menyaksikan, menghantar ibadah pernikahan, biasanya ada bermacam-macam perasaan yang muncul. Misalnya mereka yang baru menikah atau mereka yang belum menikah, baru akan menikah, itu dipenuhi dengan romantisme dan harapan, atau juga bahkan nostalgia. Oh iya, dulu ketika kami menikah juga kayak gitu perasaannya sangat berbunga-bunga, deg-degan, tapi bahagianya penuh. Tetapi mereka yang mungkin sudah menginjak perkawinan, usia perkawinan 10 tahun, 15 tahun, mungkin ada rasa kecewa sedikit, mungkin ada rasa skeptis juga. Belum tahu aja dia apa yang ada di balik pintu pernikahan. Pernikahan sama seperti cinta yang kita kenal, bisa membawa dua rasa. Rasa yang penuh dengan bahagia, rasa manis, tetapi tidak jarang juga cinta membawa kita pada kepahitan dan rupa-rupa duka cita. Kita pernah mendengarkan ungkapan ini atau ucapan ini. Kasih atau cinta bukanlah ketika kita berkata, aku mengasihimu karena kamu titik-titik. Aku tetap mengasihimu meskipun kamu terkadang menjengkelkan. Aku mengasihimu walaupun kamu keras kepala. Aku tetap mengasihimu meskipun kamu suka marah-marah gak jelas. Aku mengasihimu ketika kamu berkelimpahan meskipun ketika kamu berkekurangan. Aku tetap atau kamu tetap menjadi orang favoritku meskipun kalau tidur kamu menghimpun. Dan daftarnya bisa panjang, sepanjang mungkin sejauh kita mengenal orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang membedakan kedua definisi itu adalah tujuan dari mencintai. Yang pertama, cinta itu ditujukan untuk diri sendiri, untuk kepentinganku, kebutuhanku, keinginanku, kebahagiaanku. Apa yang aku dapat dari mencintaimu? Apa yang aku terima ketika menikah denganmu? Sebaliknya, pernyataan yang kedua,
cinta itu ditujukan keluar kepada orang lain, kepada pihak lain, bukan diri sendiri, yaitu pihak yang menerima cinta kita. Meskipun saya tidak menerima atau meskipun kamu tidak mencintai sebanyak cinta yang saya berikan, saya tidak bisa mengubah keputusan saya untuk mencintai, tetapi Tuhan tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya yang adalah setiawan, yang adalah Sang Kasih itu. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, kalau terjemahan Alkitab yang sebelumnya, kalau di sini hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Terjemahan sebelumnya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Artinya kalau kita mengasihi, jangan sampai ada kepentingan terselubung. Jangan sampai ada pamrih. Jangan sampai ada mengharapkan imbalan atau mendapatkan sesuatu setelah kita memberikan hati kita atau kasih sayang kita atau pengorbanan kita kepada orang lain. Kasih yang tulus adalah kasih yang fokus kepada orang lain, mencari kebaikan, mencari kebahagiaan, mencari keselamatan orang yang dicintainya itu. Meskipun hal itu membuatnya harus mengorbankan kenyamanannya. Cinta yang fokus pada kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan orang lain bukanlah kasih yang merayu-rayu, yang kasih yang sifatnya hanya sekedar membesarkan hati, menyenangkan hati. Kadang kita harus bisa bersikap tegas ketika orang yang kita cintai punya perilaku atau mengambil perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita berani menegur, kita berani melarang, kita berani marah. Kita tidak takut kehilangan dia, karena semuanya kita lakukan demi kebaikannya dia, bukan demi apa yang saya terima. Ada orang yang karena takut kehilangan orang yang dia cintai, pasangannya, dia iyain aja. Yang penting dia tetap sayang sama saya, dia tetap senang sama saya, nggak berubah perasaan sama saya. Ada orang tua yang demikian kepada anaknya, anaknya minta apa aja dikasih, sampai kemudian anak itu bertumbuh menjadi orang yang tidak baik, tidak benar, tidak punya karakter. Yang penting kan dia tetap mau menganggap ibunya atau bapaknya sebagai sosok yang dia cintai dan hormati. Ketika kita mencintai tanpa pamrih, bahkan kita berani menghadapi amarah, menghadapi kekecewaan, menghadapi hal-hal yang membuat kita harus kehilangan kenyamanan demi memperjuangkan orang yang kita cintai. Saya tahu dia suka meletakkan barang sembarangan. Sekali, dua kali diingatkan, berkali-kali dia mengulangi lagi hal yang sama. Lalu berhentilah berusaha untuk mengubahnya. Sayalah yang kemudian meletakkan barang itu kembali ke tempatnya. Ya, pernikahan isinya pertengkaran-pertengkaran yang sepele yang kemudian bisa membesar. Karena dari situ ada harga diri, ada kecewa, ada sakit hati yang membuat hal sepele tidak lagi menjadi sepele. Saya tahu dia pelupa, tapi ketimbang mengomeli dia, saya konsisten mengingatkan barang-barang yang sering ketinggalan sebelum dia berangkat, atau membuatkan catatan kecil di tempat dia bisa melihat dan membacanya. Sebelum menikah, all out ya, demi mengambil hatinya. Kita kasih hadiah, kita traktir dia, kita perhatiin dia, kita jadi tempat curhatnya dia, kita kasih dia solusi. Lalu mengapa setelah menikah kita tidak lagi berusaha untuk merebut hatinya? Ya kan udah jadi milik, buat apa lagi? Padahal cinta itu diperjuangkan. Kebahagiaan itu adalah suatu proses upaya. Kita mengupayakan sesuatu, seperti contoh-contoh yang tadi saya berikan. Seberapa susahnya sih cuma mengembalikan handuk ke tempatnya? Seberapa susahnya sih cuma menutup botol odol atau botol sampo? Itu tidak membuat kita harus mengeluarkan banyak pengorbanan. Tapi mengapa meributkan hal-hal yang sebetulnya
receh dan gak ada artinya. Ada seorang ibu di sebuah cerita, dia bersama suaminya ketika mereka pulang kerja, pergilah mampir ke supermarket untuk membeli keperluan rumah tangga. Lalu hujan turun disertai badai, sehingga mereka buru-buru kembali ke rumah. Sampai di rumah, si istri segera membongkar belanjaan mereka. Dan dia ingat betul tuh, dia beli donat tadi di supermarket. Nah sekarang dia mau ngopi sambil makan donat itu karena seharian capek banget, stres hektik di kantor. Tapi ternyata dia lupa masukin donat itu ke dalam trolinya. Ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya, semua kekesalan satu hari itu kemudian akhirnya tumpah. Tiba-tiba suaminya pergi tanpa suara. Tahu-tahu suaminya kembali udah basah kuyup dan si istri ini kaget. Ternyata ketika si istri ini sibuk marah-marah, suaminya pergi keluar lagi, kembali ke supermarket yang tadi beli donat kesukaan istrinya. Perempuan ini tidak menduga suaminya bersedia melakukan itu untuknya. Tetapi suaminya tahu gitu bahwa hal itu bisa mengurangi kepenatan atau stres istrinya meskipun tidak banyak. Tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak nasihat, tanpa saling menyalahkan, suami ini menunjukkan tindakan kasih. Perbuatannya membuat istri merasa bersalah sekaligus terharu. Dan dia bersyukur sekali karena suaminya baik-baik saja, karena dia pergi menembus badai untuk balik ke supermarket hanya beli donat kesukaan istrinya. Kasih yang tidak pura-pura selain ditunjukkan lewat gestur-gestur sederhana tanpa pamrih, juga seringkali dikaitkan dengan situasi konflik. Itu sebabnya ayat-ayat ini kemudian diikuti dengan nasihat supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Kasih yang tulus sangat kelihatan ketika hubungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita bertengkar, ketika kita berselisih paham, ketika terjadi miskomunikasi di antara kita, ketika pasangan secara sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati kita atau mengecewakan kita. Apakah ketika kita bertengkar, ketika kita diem-dieman, silent treatment, apakah dalam situasi ketika kita masih marah, lalu kita melampiaskan rasa kesal, rasa sakit hati kepada pasangan? Awas ya, gak akan saya masakin lagi. Awas ya, saya tidak akan lagi bantuin buang sampah. Kita mau orang lain tahu apa yang kita alami dan kita rasakan, terutama dia yang menyebabkan rasa sakit hati itu muncul. Dia harus tahu bagaimana rasanya digituin. Maka itulah yang kita perbuat. Salah satu wujud kasih dalam situasi yang semacam itu adalah kebaikan. Meskipun luka, meskipun tersakiti, meskipun kecewa sekecewa-kecewanya, meskipun muncul nih benci dikit kepada orang yang tidur di samping kita, gak ada niat jahat terbersit sedikit pun di pikiran, di benak. Gak ada doa-doa sumpah serapah untuk kita ucapkan di dalam batin kita. Sekuat-kuatnya kita menanggung luka itu dan memilih untuk tetap menjadi orang baik. Definisi kebaikan sama seperti kasih. Kindness is an action intended to benefit another. Kebaikan adalah tindakan yang ditujukan demi keuntungan orang lain, demi kepentingan orang lain. Kindness is the choice to do something that helps others or oneself, motivated by genuine warm feelings without expectations of reward. Kebaikan adalah pilihan, ya. Jadi kita bisa milih yang sebaliknya. Kebaikan itu pilihan untuk melakukan sesuatu yang membantu diri sendiri dan orang lain, didorong oleh motivasi demi kebaikan orang lain, bukan mengharapkan imbalan. Hal ini bukan berarti kita membiarkan diri disakiti.
membiarkan pasangan kita bertindak semena-mena terhadap diri kita, membiarkan diri kita diinjak-injak, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya dalam segala situasi entah kita tersakiti atau tidak, kita mengupayakan kebaikan bersama. Kalau lagi sakit hati terus saya pukul dia, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk saya dan dia? Ketika saya sakit hati atau saya kecewa, terus saya pergi minum-minum sampai mabuk, atau saya pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya saya datangi, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk rumah tangga kami? Meskipun saya terluka, kalau saya lontarkan kata-kata ini, kalau saya texting, saya chat dia dengan kalimat ini, apakah itu akan membawa kebaikan bagi kami bersama? Apakah dengan berhenti melayani kebutuhan suami bisa mengubah istri atau suami kita menjadi lebih baik, dan seterusnya? Tidak membahas kejahatan dengan kejahatan artinya melihat di balik perilaku. Artinya kita mau berusaha menemukan kebutuhan terdalam diri seseorang. Kenapa sih istri saya ngambek? Oh, istri saya ngambek bukan cuma gara-gara saya tidak membantu buang sampah, bukan cuma perkara sepele sampahnya, tapi karena dia merasa sudah capek, tapi dia kerja sendirian, sementara suaminya nggak peduli, dia capek dan repot sendiri di rumah. Oh, kenapa sih suami saya tiba-tiba diem? Ternyata ketika saya protes, ketika saya ngambek dia pulang malam, suami saya merasa jerih payah dia cari nafkah, sampai dibela-belain lembur macet-macetan di jalan. Dia merasa semua pengorbanannya itu tidak saya hargai. Dengan saya ngomel-ngomel dan nuntut ini itu, sedang kritik dia macam-macam. Kita mencari, kenapa dia tiba-tiba menarik diri, kenapa tiba-tiba dia ngambek, kenapa untuk urusan sampah doang segini besarnya marah. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak mengharapkan sesuatu yang buruk menimpa orang lain, meskipun orang itu begitu dalam menyakiti kita. Kasih yang tetap mengharapkan, mengusahakan kebaikan untuk setiap orang, kebaikan bersama. Kasih yang demikian, kata Rasul Paulus, seperti menumpukan bara api di atas kepala orang yang sudah menyakiti kita. Kasih yang demikian mempunyai kekuatan untuk memenangkan jiwa, membuat orang lain tersadar akan kesalahannya, akan kejahatannya, akan kekeliruannya. Dan kebaikan itu sifatnya menular. Kenapa saya sudah demikian menyakiti dia, dia tetap baik sama saya? Pertanyaan itu pertanyaan yang bahaya, karena membuat seseorang kemudian diperhadapkan pada pilihan untuk berubah menjadi lebih baik atau tetap pada kejahatannya. Ketika kita menerima kebaikan, ada dorongan yang kuat untuk meneruskannya, bukan karena kita merasa terbeban, tapi karena rasa syukur. Ternyata aku dicintai meskipun aku banyak kekurangannya. Ternyata aku tetap disayang meskipun aku sudah banyak melakukan kesalahan kepadanya. Ternyata aku dimaafkan meskipun aku sudah mengecewakannya. Amin. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang menikah dan membangun keluarga adalah: 1. Mewujudkan kesatuan keluarga. 2. Menjaga kelestarian keluarga, karena yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga,
Tuhan menghendaki suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu. Yang keempat, seisi rumah tangga saling mendidik dengan silih asah, silih asuh, silih asih. Karena Allah menghendaki setiap anggota keluarga memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan itu dengan sungguh-sungguh kepada setiap anggotanya. Yang terakhir, Tuhan mengharapkan supaya dalam berkeluarga kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu ditunjukkan dengan tekun serta jujur dalam bekerja, sehingga rumah tangga itu menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Setelah mendengarkan pengajaran Tuhan tentang kehidupan pernikahan, Saudari Cynthia dan Saudara Yudi disilakan berdiri. Setia untuk menjalani hidup sebagai suami istri sampai maut memisahkan. Bagaimanakah jawab Saudara Kristianto Yudi Febriantama? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimanakah jawab Saudari Cynthia Sibuya? Ya, dengan sepenuh hati. Janji ini adalah janji tiga pihak, janji antara Yudi dan Cynthia, janji antara Yudi dan Cynthia dengan Tuhan, dan janji Tuhan kepada saudara berdua. Ucapkanlah janji ini dengan sepenuh hatimu. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, senantiasa setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan. Aku, Kristianto Yudi Febriantama, adalah suami saya pemberian Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, senantiasa setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan. Ikut kepada Allah. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah memanggil dan mempersatukan engkau ke dalam nikah suci ini, memberkatimu dengan rahmat. Terangnya menyertai langkahmu, kasihnya membimbing jalanmu, damainya memenuhi rumah tanggamu kini dan selamanya. Amin. Cynthia mengenakan cincin ini di jari manis Yudi sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu.
Februari 2026, saudara berdua resmi menjadi suami dan istri. Penyerahan setelah nikah.
Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Apabila Engkau sudah mengumpulkan kami di gereja ini dalam pemberkatan dan pernikahan antara saudara Yudi dan Cynthia. Ya Tuhan, di tengah sukacita ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa suci kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dalam setiap pekerjaannya, berkati dalam setiap pelayanannya, dan berkati dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, adalah kami untuk selalu saling mengampuni, saling memaafkan antara sesama kami. Mampukan kami untuk selalu setia terhadap pasangan kami, setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan pakailah kami selalu untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan ucap syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari memohon berkat-Nya. Semoga Allah Bapa yang kekal melimpahi engkau dengan kesabaran dan kebesaran hati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara berupa kata sambutan dari Majelis Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Peter Samudra. Dipersilakan. Pagi hari ini kita merasa berbahagia karena kita telah menyaksikan pemberkatan dan peneguhan dari saudara kekasih kita Cynthia Sibuya yang adalah putra dari Bapak Kasman Sibuya almarhum dan Ibu Neti Boru Marpang almarhum, yang dalam hal ini pada pagi hari ini diwakili sebagai wali oleh Bapak Cynthia Gomos dan Ibu Duma Boru Sianturi yang menikah dengan Kristianto Yudi Febriantama, putra dari Bapak Iskak Purwanto dan Ibu Prastianingsi almarhum, yang diwakili atau sebagai walinya adalah Ibu Sri Dadi. Ya, sebagai majelis gereja tentunya kami ucapkan turut berbahagia kepada Yudi dan Cynthia serta kedua orang tua yang telah menghantarkan anak terkasih Yudi dan Cynthia ke jenjang pernikahannya. Dan kami sebagai majelis gereja dan juga jemaat, kami turut berbahagia dan turut berdoa semoga mereka nanti menjadi keluarga yang penuh dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Mereka selalu bersandar kepada Tuhan, sebab pada prinsipnya berani mengambil keputusan tentunya harus berani bertanggung jawab, dan dasarnya adalah kasih Tuhan. Sehingga nanti jangan masalah-masalah kecil yang seperti tadi disampaikan di dalam khotbah Ibu Pendeta, seperti sampah, hanya masalah buang sampah menjadi masalah ya. Jadi ya, kebetulan juga waktu Yudi masih remaja, saya mengajar Yudi di kelas remaja. Ya, sekali lagi tentunya tidak ada lagi kata yang bisa kami sampaikan selain mengucapkan syukur kepada Tuhan dan turut berbahagia kepada Yudi dan Cynthia serta kedua keluarga besar.
Dan juga kami mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Wisnu Tri Handayani yang sudah melayani peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, nantinya juga keluarga akan melanjutkan dengan jamuan kasih di Sapo Godang. Dan biar itu juga kita doakan supaya seluruh rangkaian acara yang telah disusun dan dipersiapkan oleh pengantin, dalam hal ini mereka sudah berkeluarga, nanti semua berjalan dengan baik dan Tuhan selalu memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk semua hadirin kita yang telah turut serta dalam kebagian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kata sambutan yang kedua adalah dari pihak keluarga mempelai yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kasbuea Bun Hasibuan Opung Elkan. Dan untuk orang tua atau wali dimohon kesediaannya untuk dapat mendampingi. Berkat penyertanya di dalam ibadah perberkatan nikah saudara terkasih pada pagi hari ini. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah pemberkatan nikah ini. Demikian juga terima kasih kepada para majelis di gereja ini dan juga song leader yang begitu indah, suara-suara yang membawa kita di kekudusan. Demikian juga terima kasih kepada para musik dan organis dan selanjutnya, termasuk juga para yang turut melayani, yang boleh kami sampaikan secara keseluruhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian juga pada saudara kasih keluarga Siwea, keluarga Sihombing, dan terkhusus kepada para mempelai. Inilah saat yang kita memulai hidup baru dalam rumah tangga kalian. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta tadi dan dasar asal pernikahan kalian, yaitu kasih yang setulusnya. Itulah yang beri kami sampaikan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Horas. Imam, Inang, Bapak Ibu seluruhnya yang ada di dalam gereja, sekalian inilah undangan kami pada Bapak Ibu semuanya. Setelah selesai dari acara pemberkatan, kita langsung menuju gedung pertemuan Sapo Godang di gereja HKBP Tanjung Priok. Ima sona mangalindahan alas Laos pasahaton adat pestaujuk na somaralo tuhata na inamasan ni hita bang sobatak. Adanya mga saya ganay doon na ito ang galong na upur mahita tu gedung Sapo Godang na upada ni hangin. Muli hati kita sa luhut na Tuhan memberkati. Horas.